Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kondisi udara di wilayah kita ataupun di tempat yang lain. Cuaca dan iklim merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki faktor-faktor yang sama. Lalu apa perbedaan antara cuaca dan iklim? Cuaca merupakan keadaan udara di suatu tempat pada suatu saat, sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca, minimal dalam pengukuran 10 tahun. Lalu perbedaan yang kedua adalah cuaca meliputi daerah yang sempit, sedangkan iklim meliputi daerah yang sangat luas. Bisa satu negara, bisa gabungan dari beberapa negara. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa dalam hitungan menit, jam, bahkan hitungan hari. Sedangkan iklim berlangsung dalam waktu yang cukup lama, minimal dalam pengukuran 10 tahun. Kemudian ada beberapa unsur-unsur cuaca dan iklim yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Unsur yang pertama adalah suhu udara. Unsur yang kedua adalah kelembaban udara. Yang ketiga unsurnya adalah angin. Yang keempat awan. Yang kelima hujan. Dan yang keenam unsur cuaca dan iklim adalah tekanan udara. Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya udara pada suatu saat atau pada suatu tempat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara di suatu daerah atau suatu tempat. Yang pertama adalah lama penyinaran sinar matahari. Semakin lama suatu wilayah mendapat sinar matahari, maka wilayah tersebut suhunya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Kemudian faktor yang kedua adalah banyak sedikitnya awan. Semakin banyak awan yang terdapat di suatu wilayah, maka suhunya akan semakin rendah, dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan letak lintang. Semakin jauh suatu wilayah letaknya dari lintang atau dari garis khatulistiwa, maka suhu udaranya akan semakin rendah. Sedangkan daerah-daerah atau wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa, suhunya akan semakin panas. Kemudian faktor yang keempat adalah sudut datang sinar matahari. Dan faktor yang kelima adalah relief permukaan bumi atau ketinggian tempat. Kemudian unsur iklim dan cuaca yang kedua adalah tekanan udara. Merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Semakin tinggi suatu tempat dari atas permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan semakin berkurang. Artinya, semakin rendah wilayah itu dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan semakin tinggi. Alat yang biasanya digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer, sedangkan satuannya menggunakan milibar. Kemudian unsur iklim dan cuaca yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara maksimum ke daerah yang memiliki tekanan udara minimum. Secara umum atau secara garis besar, jenis angin di dunia ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada angin tetap, angin yang berhembus tetap setiap saat atau sepanjang hari atau sepanjang tahun. Kemudian ada angin musim, angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, dan ada angin lokal. Angin tetap seperti yang dikatakan tadi adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Ada 4 jenis angin tetap ini. Yang pertama ada angin pasat, yang kedua adalah angin antipasat, yang ketiga ada angin barat, dan yang keempat ada angin timur. Angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropis ke daerah tropis, atau angin yang bertiup dari lintang 35 LU atau 35 LS ke daerah lintang 0 derajat. Kemudian yang kedua ada angin antipasat, yaitu kebalikan dari angin pasat. Merupakan angin yang bertiup dari daerah tropis ke daerah subtropis. Angin ini dia bertiup pada ketinggian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah angin barat,
yaitu angin yang bertiup dari arah barat ke arah timur yang terjadi pada lintang 40 derajat lintang utara sampai pada lintang 60 derajat lintang utara, dan 40 derajat lintang selatan sampai pada lintang 60 derajat lintang selatan. Dan yang terakhir adalah angin timur, yaitu angin yang bertiup dari arah timur ke arah barat yang terjadi di sekitar lintang 60 derajat LU dan 60 derajat lintang selatan. Berikut ini adalah ilustrasi dari angin pasat dan angin antipasat. Seperti yang sudah katakan tadi bahwa angin pasat itu bertiup dari daerah subtropis ke arah tropis, atau dari lintang 35 derajat lintang selatan sampai ke lintang 0 derajat, dan dari lintang 35 LU sampai ke lintang 0 derajat. Angin pasat ini ketika sampai di garis khatulistiwa atau di sekitar tropis, wilayah tropis, maka dia akan naik pada ketinggian tertentu. Dan sampai pada ketinggian tertentu, dia akan kembali balik ke daerah subtropis, dari mana angin itu berasal. Nah, angin antipasat ini dia bersifat kering dan panas, dan angin inilah nanti yang akan menyebabkan terdapatnya gurun di daerah subtropis. Kemudian yang kedua adalah angin lokal, yaitu angin yang bertiup di dalam suatu tempat atau wilayah karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin lokal ini dibagi menjadi 4, ada angin laut, angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut menuju ke daratan dan terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan akan lebih cepat panas jika dibandingkan dengan lautan. Maka ketika daratan lebih panas, maka tekanan udaranya akan minimum, sedangkan lautan tekanan udaranya akan menjadi maksimum, dan angin akan bertiup dari laut menuju daratan. Kemudian yang kedua adalah angin darat. Angin yang bertiup dari darat menuju lautan atau laut dan terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan akan lebih cepat dingin, dan artinya tekanan udaranya akan menjadi maksimum. Sedangkan lautan akan lambat dingin, sehingga tekanan udaranya akan menjadi minimum. Maka angin akan bertiup dari darat menuju laut. Kemudian yang ketiga adalah angin gunung, itu angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah dan terjadi pada malam hari. Sedangkan angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah menuju puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Selain angin lokal tersebut, ada yang disebut dengan angin jatuh, yaitu angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah yang sifatnya panas dan kering, karena sudah tidak mengandung uap air. Angin jatuh ini sering juga disebut dengan angin pon. Ada beberapa contoh angin jatuh di Indonesia. Yang pertama ada angin baforok di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua ada angin kumbang di Jawa Barat, angin gending di Jawa Timur, angin bubu di Sulawesi Selatan, dan ada angin wambrau di Biak, Papua. Kemudian selanjutnya ada angin musim. Angin musim ini sering juga kita sebut dengan angin muson. Angin musim merupakan angin yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali. Pergantian arah ini disebabkan oleh pergerakan semu tahunan matahari. Angin muson ada dua, atau angin musim itu ada dua jenis. Yang pertama ada angin muson barat, dan yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson barat di Indonesia bertiup sekitar bulan Oktober sampai pada bulan April. Karena pada bulan ini matahari berada di belahan bumi selatan. Jadi matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi selatan akan lebih banyak menerima sinar matahari. Akibatnya, belahan bumi selatan suhunya lebih tinggi. Tingginya suhu di belahan bumi selatan mengakibatkan tekanan udara di belahan bumi selatan menjadi minimum. Sedangkan di belahan bumi utara kurang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Akibatnya, suhunya lebih dingin dan tekanan udaranya akan maksimum. Akibat keadaan ini,
angin akan bertiup dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan melalui Indonesia. Karena letak Indonesia sebagian besar berada di belahan bumi selatan dan adanya pengaruh rotasi bumi, maka angin akan berbelok arah dan sampai ke Indonesia menjadi angin muson barat. Angin muson barat ini banyak membawa uap air karena berasal dari Samudra Pasifik. Sehingga angin muson barat ini di Indonesia banyak menimbulkan hujan. Dan pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Kemudian yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson timur terjadi pada bulan April sampai pada bulan Oktober. Karena pada bulan tersebut matahari tepat berada di belahan bumi utara. Sehingga di belahan bumi utara lebih banyak menerima sinar matahari dan tekanan udaranya akan menjadi minimum. Sedangkan di belahan bumi selatan tekanan udaranya akan menjadi maksimum. Akibat keadaan tersebut, angin akan bertiup dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara melalui negara Indonesia. Karena pengaruh rotasi bumi, maka angin akan berbelok arah dan sampai di Indonesia menjadi angin muson timur. Angin muson timur ini bersifat kering dan tidak banyak membawa uap air karena berasal dari benua Australia yang kering, dan pada bulan-bulan ini Indonesia mengalami musim kemarau. Kemudian unsur iklim yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur kelembaban udara adalah higrometer. Ada dua jenis kelembaban udara. Yang pertama kelembaban udara mutlak atau absolut. Kemudian yang kedua adalah kelembaban udara relatif atau nesbi. Kelembaban udara absolut merupakan banyaknya uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban udara relatif perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung dalam udara. Kelembaban udara absolut dinyatakan dalam gram per meter kubik, sedangkan kelembaban udara relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Unsur cuaca dan iklim yang kelima adalah awan. Awan merupakan kumpulan titik-titik air atau juga bisa berupa kristal-kristal es. Jika dilihat dari ketinggiannya, awan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah awan tinggi, yaitu awan yang mempunyai ketinggian antara 6 sampai 12 km. Contoh dari awan tinggi ini adalah ada cirrostratus, ada awan cirrus, dan ada awan cirrocumulus. Kemudian yang kedua ada awan sedang, awan yang mempunyai ketinggian 3 sampai 6 km. Contohnya adalah awan altostratus dan awan altocumulus. Dan yang ketiga adalah awan rendah, awan yang mempunyai ketinggian kurang dari 3 km. Contohnya adalah awan stratocumulus, awan stratus, dan awan cumulus nimbus. Awan rendah adalah awan yang sering mendatangkan hujan. Ini adalah contoh-contoh dari awan tersebut. Ini adalah awan tinggi, awan cirrus cumulus, ada awan cirrus stratus. Ini adalah awan tinggi, sedangkan ada awan sedang, ketinggiannya sedang adalah awan altostratus, kemudian ada awan altocumulus. Yang ketiga adalah awan rendah, ada awan stratus, stratocumulus, dan ada awan cumulus nimbus. Awan cumulus nimbus ini adalah awan yang sangat berbahaya bagi penerbangan. Kemudian unsur iklim yang keenam adalah hujan, merupakan peristiwa jatuhnya titik-titik air atau es ke permukaan bumi. Secara umum, hujan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hujan frontal, yang kedua adalah hujan orografis, dan yang ketiga adalah hujan zenital. Hujan frontal merupakan hujan yang terjadi jika massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin. Hujan ini biasanya terjadi di lintang-lintang sedang atau sekitar lintang 60 derajat utara ataupun 60 derajat lintang selatan.
Kemudian yang kedua adalah hujan orografis, hujan yang terjadi akibat udara yang membawa uap air naik ke atas lereng pegunungan, sehingga suhunya akan semakin turun dan pada ketinggian tertentu terjadi kondensasi yang akhirnya menjadi awan dan turunlah sebagai hujan. Jadi ada uap udara yang bergerak naik ke atas lereng pegunungan sampai pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi dan akan turun hujan. Sedangkan wilayah di belakang dari wilayah pegunungan yang wilayah hujan ini disebut sebagai daerah bayangan hujan. Kemudian yang ketiga adalah hujan zenital. Terjadi akibat massa udara naik secara vertikal atau disebut dengan konveksi akibat pemanasan matahari. Naiknya udara ini semakin ke atas menjadi semakin dingin dan pada ketinggian tertentu akan terjadi kondensasi, membentuk awan dan terjadilah hujan. Hujan zenital ini banyak terjadi di daerah tropis atau di daerah sekitar garis khatulistiwa. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya silakan kerjakan latihan yang sudah tersediakan.